anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Roida dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Ibu mengharapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di tengah keadaan Indonesia yang sekarang ini tidak menentu, terutama dalam wabah virus corona. Mudah-mudahan kita masing-masing bisa menjaga diri supaya sehat dan tidak terkontaminasi dengan COVID-19. Baik anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pokok bahasan kita hari ini yaitu debat. Sebelum kita masuk ke dalam materi debat, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi debat ini. Setelah pembelajaran materi tentang debat ini, diharapkan anak-anak semuanya dapat menemukan esensi debat. Nah, sekarang apa saja esensi debat itu? Pertama, anak-anak bisa merumuskan esensi debat itu sendiri. Dua, mengidentifikasi unsur-unsur debat. Dan yang ketiga, merumuskan tata cara debat. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian bisa mengonstruksi bagian-bagian dalam berdebat. Apa saja yang harus kalian kuasai untuk mencapai tujuan ini? Pertama, kalian harus merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang pada saat ini. Yang kedua, menyusun pendapat disertai argumentasi baik untuk mendukung maupun menolak mosi yang ada. Yang ketiga, menyimpulkan hasil debat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian semua dapat menganalisis isi debat. Apa saja yang kalian akan analisis? Yang pertama, menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Yang kedua, mengidentifikasi ragam bahasa di dalam debat. Tujuan pembelajaran yang keempat, nanti kita akan berlatih praktik debat. Apa saja yang akan kita persiapkan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran ini? Pertama, kalian harus bisa menyusun mosi, menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi, dan melaksanakan debat sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Baik anakku, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita hari ini, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita akan membahas tentang debat. Di dalam materi debat ini, kalian semua dilatih untuk bisa berbicara dengan baik. Kemampuan berbicara ini menjadi salah satu pokok tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia, selain kemampuan-kemampuan yang lainnya. Nah, lewat kemampuan berbicara kalian akan bisa masuk ke dalam dunia kerja yang memang kalian inginkan. Banyak sekali dunia kerja yang mengharapkan kita mempunyai kemampuan di dalam berbicara. Misalnya, sebagai seorang presiden. Nah, sebagai seorang presiden, itu harus mempunyai kemampuan berbicara. Bagaimana dia menyampaikan pemikiran-pemikirannya, baik itu kepada para menteri atau kepada rakyatnya. Dia harus bisa menyampaikan gagasan atau idenya itu dengan baik. Kemampuan berbicara yang baik itu sangat diperlukan. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai guru. Nah, seperti Ibu hari ini menjelaskan materi pembelajaran kepada kalian, ini harus mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Kalau Ibu tidak mempunyai kemampuan berbicara yang baik, bagaimana Ibu bisa menyampaikan materi tentang debat ini kepada kalian pada hari ini? Yang ketiga, misalnya sebagai seorang polisi. Nah, untuk bekerja sebagai seorang polisi pun harus mempunyai kemampuan berdebat yang baik. Ketika seorang polisi misalnya menangkap seorang penjahat, nah, seorang penjahat ini nanti akan diinterogasi, bagaimana ditanyakan kronologis kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tentang kejahatan yang dia lakukan. Nah, pada saat dia menyampaikan interogasi ini, pasti akan ada perdebatan, baik itu dari si polisi maupun dari
dari pihak penjahat yang ditanyakan seperti itu. Nah, polisi harus mempunyai kemampuan yang baik ketika berbicara. Selanjutnya, pekerjaan apa lagi? Misalnya diplomat. Nah, diplomat ini juga harus mempunyai kemampuan berbicara yang baik. Bagaimana dia bisa menghubungkan suatu negara dengan negara yang lain, misalnya Indonesia dengan negara Malaysia. Ada sebuah kerjasama yang baik, misalnya kita bisa lihat ya, pada pulau di Indonesia yang beberapa waktu yang lalu diklaim sebagai milik Malaysia. Di situ diperlukan kerjasama yang baik seorang diplomat dengan negara Malaysia itu untuk berdebat ya, bagaimana batas-batas wilayahnya. Kalau diplomat ini tidak bisa berdebat, wow, dia bahkan selalu kalah dan kita akan kehilangan meter tiap meter wilayah kita. Nah, jadi anakku, setiap pekerjaan banyak sekali yang membutuhkan kemampuan berbicara yang baik. Apalagi misalnya nanti kalian ada yang menjadi sales atau marketing, kalian akan menjelaskan beberapa produk yang kalian harus jual kepada konsumen. Di situ kalau kalian tidak bisa menjelaskan, memaparkan apa kelebihan, keunggulan dari produk kalian, bagaimana konsumen mau membeli produk kalian. Nah, ketika kalian sudah memaparkan tentang produk kalian, konsumen akan bertanya, oh ini bagaimana kelebihannya, bagaimana cara memakainya, bagaimana dengan barang ini dan lain sebagainya. Nah, kemampuan berdebat atau berbicara ini diperlukan di dalam pekerjaan ini. Baik, selanjutnya anakku, kegiatan debat ini pada prinsipnya adalah salah satu jenis dari kegiatan berdiskusi. Kalau pengertian diskusi pada umumnya ialah cara bertukar pendapat antara dua orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan atau keputusan bersama. Nah, kalau di dalam debat ya, kesepakatan atau keputusan bersama itu bukan jadi tujuan akhir ya. Keputusan atau kesepakatan itu sendiri bisa diambil oleh lawan debat kita berdasarkan bagaimana dia menerima argumen-argumen yang kita sampaikan. Itu yang diharapkan dari debat, beda dengan tujuan diskusi yang pada umumnya. Baik, selanjutnya pasti kalian bertanya, Bu, apa sih debat itu? Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari debat. Menurut KBBI, ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan bahwa debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, pendapat masing-masing berarti pendapat dari seseorang dengan seseorang, seperti pengertian diskusi tadi. Pengertian diskusi tadi bahwa itu kegiatan diskusi adalah pertukaran pendapat dari lebih dari satu orang. Jadi kalau misalnya sendiri itu bukan berdiskusi. Jadi debat itu gimana? Kita balik ke debat lagi, yaitu suatu cara untuk menyampaikan ide secara logis. Ibu katakan logis artinya masuk akal, dalam bentuk argumen disertai bukti-bukti yang mendukung kasus dari masing-masing pihak yang berdebat. Itu pengertian dari debat. Kemudian anakku, apa hasil dari debat? Debat menghasilkan sudut pandang yang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Jadi di dalam sebuah debat ada pihak pertama, ada pihak kedua. Mereka membahas sebuah permasalahan yang sekarang sedang booming. Nah, misalnya masalahnya adalah tentang virus corona. Virus corona ini banyak sekali menjadi topik pembicaraan pada saat ini. Nah, salah satunya akibat dari virus corona ini, ada masyarakat yang berpendapat harusnya pemerintah melakukan lockdown. Tetapi ada beberapa masyarakat lagi mengatakan bahwa Indonesia belum waktunya melakukan lockdown. Nah, masing-masing pihak akan berkata harus lockdown dengan alasan atau argumentasi seperti ini.
Pihak satu lagi katakan tidak lockdown dengan alasan seperti ini. Nah, sudut pandang yang berbeda ini kemudian akan kita dengarkan. Nah, hasilnya itu bisa diterima oleh kedua belah pihak sebagai sudut pandang yang baru. Jadi bisa saja tidak atau ya, permasalahan itu akan dilaksanakan. Selanjutnya, apa sih gunanya belajar debat itu? Ya, lewat berdebat banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kita di sini belajar berpikir kritis dan analitis. Kritis artinya banyak sekali ya permasalahan yang sekarang sedang booming. Kita akan melihat permasalahan itu, kemudian kita debatkan, kemudian kita akan mengeluarkan ide, kemudian kita akan memberikan argumentasi, kemudian kita akan melakukan penilaian, kemudian kita akan mengambil keputusan baru. Nah, itulah yang namanya berpikir kritis dan analitis, karena kita menganalisis gejala-gejala, fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada di dalam masyarakat pada saat ini. Selanjutnya, apa manfaat belajar debat? Yang kedua, kita dengan belajar debat, kita belajar nilai-nilai demokratis untuk menghargai perbedaan pendapat dan menghargai hak orang lain untuk menyampaikan pendapat. Di sini, ketika berdebat, kita akan diberikan kesempatan untuk belajar mendengarkan pendapat orang lain. Tidak kita ketika berbicara langsung nyamber seperti bensin, yang harusnya kita mendengarkan dulu pendapat orang lain, kemudian kita pikirkan dulu, kita analisis namanya, kemudian baru kita meresponnya. Apa yang kita respon, kita akan atur kalimat-kalimat ini. Nah, itu namanya belajar nilai-nilai demokratis. Jadi kita menghargai pendapat orang lain, walau kadang pendapat orang lain itu tidak sama dengan pendapat kita, tetapi kita belajar untuk mendengar saat itu. Baik, selanjutnya manfaat belajar debat, kita belajar bagaimana menghargai orang lain dengan cara bersikap santun ketika berkomunikasi dalam debat. Seperti Ibu katakan tadi, kita tidak nyeletuk-nyeletuk atau langsung memotong pembicaraan orang lain, tapi kita belajar mendengarkan. Mungkin kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak melengos, lihat kiri, lihat kanan, atau pura-pura tidak dengar. Tidak, kalau dalam berdebat, kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan santun. Nah, selanjutnya, dengan belajar berdebat, kita akan belajar untuk selalu cermat dalam berbahasa, agar tidak mengucapkan kalimat yang menimbulkan salah persepsi bagi pendengar. Karena kita menghargai lawan bicara kita, supaya lawan bicara kita tidak tersinggung dengan apa yang kita bicarakan. Baik anak-anakku semuanya, kita sering mendengar istilah debat kusir. Nah, inilah berdebat yang tidak baik, di mana debat kusir ini merupakan sebuah ungkapan istilah yang sering kita pakai atau orang-orang pakai untuk memaknai debat yang dilakukan itu tidak ada ujung pangkalnya, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya dan tidak memberikan argumen yang jelas dan logis untuk mendukung pendapat tersebut. Jadi bicaranya ngalor ngidul, tidak jelas, tidak ada ujung pangkalnya. Dia mau ngomong sendiri tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain, dan demikian seterusnya. Dan itulah yang namanya debat kusir. Nah, pelajaran kita hari ini, kalau kalian masih berdebat dengan cara seperti itu, berarti pembelajaran ini tidak berhasil. Tetapi ketika kalian bisa berdebat dengan baik, nah baru pembelajaran ini berhasil. Baik anakku semuanya, pada debat ini kita bisa lihat ciri-ciri debat. Pertama, di dalam sebuah debat terdapat dua sudut pandang, yaitu ada yang namanya afirmatif, yaitu pihak yang tidak menyetujui topik yang sedang dibicarakan. Yang kedua, itu ada sudut pandang oposisi, artinya pihak yang tidak menyetujui topik. Kalau afirmatif, pihak yang menyetujui topik.
kalau oposisi pihak yang tidak menyetujui topik. Ya, kelompok afirmasi ini namanya sering disebut dengan pro, ya, tim pro, dan oposisi ini sering disebut dengan kontra. Yang selanjutnya, yang kedua, ciri debat adanya proses saling mempertahankan pendapat antara dua belah pihak. Jadi antara sudut pandang afirmasi yang mendukung topik dan sudut pandang oposisi yang tidak mendukung topik, ini akan ada cara bagaimana mempertahankan pendapatnya supaya pendapatnya itu dapat diterima oleh lawan bicaranya. Itu ciri-ciri debat. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi yang tujuannya untuk memperoleh kemenangan. Jadi kita di dalam sebuah debat itu harus memberikan argumentasi sesuai dengan fakta-fakta atau data-data yang nyata, yang tidak terbantahkan, sehingga ya pendapat kita bisa diterima oleh lawan bicara kita. Selanjutnya, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Ya, jadi hasil debat itu bisa diterima atau diperoleh lewat voting atau keputusan juri. Nanti ada orang-orang yang terlibat di dalam debat itu, dan mereka nanti yang menentukan apakah mereka akan mendukung afirmasi ataukah akan mendukung oposisi nantinya. Ciri yang kelima, pada sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Jadi bagaimana supaya dia menjadi pemenang dan lawannya adalah kalah. Yang keenam, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh seorang moderator. Baik anak-anakku, itulah yang disebut dengan ciri-ciri debat. Sekarang, apa yang harus ada di dalam sebuah acara debat? Nah, ada beberapa unsur debat. Yang pertama, di dalam sebuah debat harus ada mosi. Apa mosi? Mosi itu isu atau permasalahan atau topik yang dibicarakan. Jadi harus ada masalah apa yang hari ini kita bicarakan. Oh, masalah tentang COVID-19. COVID-19 itu judulnya tentang apa? Harus ada. Oh, sekarang bagaimana dampak negatif dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, atau misalnya perekonomian Indonesia menjadi hancur karena virus corona ini. Nah, itu yang akan dibicarakan dan itu yang namanya mosi. Yang kedua, unsur-unsur debat yang kedua, ada tim afirmasi atau afirmatif, atau tim pro atau tim positif. Itu artinya tim yang setuju terhadap mosi, ya. Yang ketiga, ada tim oposisi atau tim kontra atau tim negatif, yaitu tim yang tidak setuju atau tidak menerima mosi, ya. Jadi kalian kalau menyebutnya, oh tim oposisi bu, oke. Tim pro bu, bukan pro tapi kontra, oke. Bu, namanya tim negatif bu, oke, itu sama, ya. Jadi kontra, oposisi, kemudian negatif, itu istilahnya sama. Yang berikutnya adalah ada tim netral. Tim netral ini tidak masuk ke dalam tim afirmasi, tidak masuk ke dalam tim kontra, ya, dan dia berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu ada penonton atau juri yang dipanggil menghadiri debat itu. Yang selanjutnya ada moderator. Moderator ini adalah orang yang mengatur lalu lintas jalannya debat, sehingga dia bisa mengatur, oh siapa yang harus bicara dulu, siapa yang harus mendengarkan, atau bagaimana sebaliknya, itu harus dia atur
sehingga tidak terjadi yang namanya seperti Ibu katakan debat kusir tadi. Yang selanjutnya itu ada peserta diskusi, ya. Ada peserta diskusi, orang yang hadir di tempat itu. Dan yang terakhir ada pengatur waktu atau timernya. Jadi orang yang mengikuti debat ini bukan bicara sendiri panjang lebar, tidak. Semua dibatasi dengan waktu. Nah, timer inilah nanti yang akan memberikan batasan kepada yang berbicara, berapa menit harus berbicara, berapa menit harus menanggapi, dan lain sebagainya. Sehingga jalannya debat ini berjalan dengan teratur, terarah, sistematis, dan yang pastinya akan berjalan dengan damai. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya anakku, di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur debat. Pertama, ketika kita melakukan debat, kita akan berbicara. Yang kita lakukan adalah menyampaikan orientasi. Apa orientasi ini? Orientasi ini berisi pengantar atau pendahuluan atau latar belakang sebelum kita masuk ke dalam topik yang hendak kita bicarakan. Misalnya kita katakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada belakangan ini kita digemparkan dengan adanya wabah COVID-19, di mana wabah ini kita jelaskan bla 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 dan lain sebagainya. Jadi pertama kita masuk kepada orientasi. Kemudian yang kedua kita masuk kepada pengumpulan fakta. Pengumpulan fakta ini yaitu berisi fakta-fakta pendukung. Misalnya tadi kita digemparkan dengan wabah COVID-19. Nah, selanjutnya COVID-19 ini misalnya tadi sudah memakan banyak korban. Nah, kemudian itu masuk ke orientasi. Kita masuk sekarang kepada pengumpulan fakta. Seperti pada saat ini tercatat ada 2000 sekian orang yang terjangkit wabah COVID-19. Kemudian kita masuk lagi, di DKI Jakarta ada sekian yang termasuk dengan ODP misalnya, kemudian PDP, kemudian yang meninggal, yang masih dirawat, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya masuk kepada pengumpulan fakta. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang ketiga, yaitu pembahasan. Nah, mulailah dibahas. Tadi kita katakan bahwa virus COVID-19 menyebabkan kematian yang cukup besar. Datanya apa? Tadi sudah masuk pengumpulan data, kemudian dibahas. Nah, dibahas COVID-19 itu berbahaya, gejalanya, kemudian pengobatannya, dan lain sebagainya. Jadi di sini di pembahasan ini itu menjelaskan fakta-fakta yang menjadi lebih detail, lebih mendalam, lebih lengkap agar mudah dipahami oleh pendengar, ya. Kemudian yang keempat yaitu penyimpulan. Nah, disimpulkan kemudian ya tentang COVID-19 yang sudah memakan banyak korban. Kesimpulan pendapat pembicara atau narasumber. Nah, inilah yang dinamakan sebagai struktur debat. Jadi pertama struktur debat adanya orientasi, 2 pengumpulan fakta, 3 adanya pembahasan, dan yang 4 ada penyimpulan. Itu strukturnya. Jadi ketika nanti kalian berbicara di dalam sebuah debat, itu struktur-struktur itu harus ada kelihatan. Yang 4, pertama orientasi. Kita memberikan latar belakang kepada orang yang kita ajak berbicara supaya mereka memahami tentang konsep yang sedang kita bicarakan. Kemudian kita masuk nanti ke argumentasi dengan memberikan fakta-fakta tadi. Nah, kita masukkan fakta-fakta yang kita dapat. Nah, supaya bahwa ini memang nyata, bukannya halu katanya ya anak sekarang. Yang selanjutnya pembahasan.
fakta-fakta yang ada tadi dengan latar belakang tadi, kamu kemas menjadi sebuah pembahasan. Dan disitulah letaknya kita membuat lawan bicara kita bisa menerima pendapat kita. Dan terakhir baru penyimpulannya. Jadi anakku semuanya, ingat itu struktur dari sebuah debat. Nah, tadi Ibu sudah katakan di dalam sebuah debat harus ada mosi. Nah, mosi itu adalah topik tadi ya, atau permasalahan yang sedang booming sekarang yang hendak diperdebatkan. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks. Mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi. Nah, baik anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk kepada unsur kebahasaan atau kaidah teks debat. Sekarang unsur kebahasaannya. Pertama, bahwa di dalam sebuah debat itu ada penggunaan kalimat kompleks, ya, penggunaan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu disebut juga dengan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang mengandung unsur dua klausa atau lebih. Kalimat kompleks ditandai dengan penggunaan kata penghubung atau kata sambung atau konjungsi. Ibu sudah jelaskan ya di semester kemarin kata-kata sambung atau konjungsi. Ya. Kedua, pemakaian konjungsi disebut juga kata sambung atau kata penghubung tadi merupakan kata yang berfungsi menggabungkan dua klausa atau lebih sehingga menjadi kalimat kompleks. Ibu ini sudah Ibu ajarkan pada pokok bahasan laporan teks laporan hasil observasi. Ibu sudah ajarkan tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks ya. Tolong dibuka kembali bukunya. Berikutnya, kaidah kebahasaan di dalam debat yaitu pemakaian kata rujukan. Kata rujukan disebut juga dengan kata acuan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata atau gabungan kata yang disebut sebelumnya. Misalnya, seperti yang saya katakan tadi, bla 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 bla. Nah, itu kata rujukan, ya. Jadi kalian ketika berdebat, itulah tadi pendukung fakta tadi supaya bisa diterima bahwa saya sudah mengatakan seperti ini atau sudah ada di bukti ini dan selanjutnya. Berikutnya, penggunaan kata negatif, ya. Kata negatif misalnya tidak, kata kurang, bukan, belum, dan jangan misalnya. Kita tahu bahwa dalam debat tadi ada tim afirmasi dan ada tim oposisi. Otomatis ya, masing-masing tadi saling ya bagaimana bisa mempertahankan pendapatnya. Sehingga ketika tim afirmasi berkata ini, pasti tim posisi akan berkata menggunakan kata negatif, atau saya tidak setuju, atau saya kurang setuju, bukan begitu maksudnya, atau belum tepat, atau jangan berkata seperti itu, atau sebaliknya. Ini juga akan ketika tim oposisi berkata atau mengeluarkan pendapatnya, tim oposisi pasti saya kurang setuju, saya tidak setuju, saya belum apa, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan kata negatif. Yang kelima di dalam kaidah kebahasaan teks debat adalah penggunaan ragam bahasa ilmiah. Dia menggunakan karena mengacu kepada fakta, ya, kepada fakta misalnya COVID-19 itu sudah bahasa ilmiah. Kemudian kita banyak lagi istilah lockdown. Nah, itu sudah bahasa ilmiah dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak nanti anak-anak akan ditugaskan untuk mencari istilah-istilah ilmiah yang digunakan pada pembahasan isu atau mosi tentang COVID-19 ya. Oke, lanjut kaidah kebahasaan yang keenam, penggunaan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Ya, ini juga tadi mengacu kepada poin nomor 5, penggunaan ragam bahasa ilmiah. Nanti ada istilah-istilah ilmu tertentu. Ya, salah satunya di sini adalah ilmu-ilmu kesehatan.
Entah itu tentang virus itu kata yang sering dipakai pada bidang kesehatan ya. Masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Kalian sudah kan Ibu tugaskan waktu itu membuat pohon istilah. Nah, itulah yang namanya istilah-istilah bidang tertentu. Oke. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketujuh, penggunaan kalimat pendukung atau penolakan. Tadi menggunakan kata negatif. Kemudian kata negatif dikembangkan menjadi kalimat, yaitu kalimat pendukung atau kalimat penolakan ya. Kemudian yang ke-8, menggunakan penanda kohesi leksikal dan gramatikal ya. Berikutnya yang terakhir, penggunaan modalitas. Oke. Baik anak-anakku semuanya, sekarang Ibu jelaskan tentang etika berbahasa dalam berdebat. Ketika kita berdebat, kita harus menggunakan kalimat yang efektif. Artinya kalimat yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Tidak bertele-tele, tidak membuat pengertian yang berbeda dari yang kita inginkan, atau yang sering disebut dengan kalimat ambigu, tidak menggunakan seperti itu ya. Jadi kalimat yang mudah dipahami atau yang mudah dimengerti, atau yang dapat dipahami atau yang dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Berikutnya, kita ketika berdebat ya menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Ya, debat yang kita ketahui bertujuan untuk mempengaruhi orang lain atau mengajak orang lain untuk membenarkan pendapat yang kita sampaikan. Nah, jadi ya kita harus menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Misalnya, kita menggunakan kata-kata alangkah baiknya jika mulai sekarang kita mengisolasi diri secara mandiri dengan tetap berada di rumah, tidak keluyuran keluar rumah yang bisa saja mengakibatkan kita tertular COVID-19 atau bisa saja kita menularkan kepada orang lain tentang COVID-19. Nah, bagaimana sebaiknya kita harus misalnya menggunakan masker di dalam setiap beraktivitas, atau misalnya kita katakan lagi, tidak ada salahnya sekarang ketika kita bertemu dengan kawan atau saudara, tidak perlu lagi bersalaman secara langsung, tetapi kita cukup mengkatupkan kedua tangan kita di depan dada sebagai tanda hormat dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya kalimat atau bahasa-bahasa yang bersifat persuasif. Yang ketiga, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah dari PUEB. Apa PUEB? Ibu sudah jelaskan ya. PUEB itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, tolong itu diperhatikan semuanya ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teknik debat dan cara berdebat yang baik. 1. Kuasai topik atau masalah atau mosi yang hendak kita bahas. Jangan kita mau berdebat tetapi nggak tahu apa yang kita bicarakan, apa yang hendak kita omongin. Nah, jangan sampai terjadi itu. Kata orang-orang tuh ada pantunnya, jaka sembuh naik ojek, nggak nyambung Jack. Nah, jangan sampai seperti itulah ya. Jadi kita pahami dulu, oh hari ini kita mau bicara atau berdebat tentang COVID-19. Kita cari literatur-literatur, kita cari buku-buku, data-data, kita browsing di internet, kita bertanya kepada orang-orang yang menguasai materi itu. Kita kumpulkan itu semua. Nah, baru nanti ketika berdebat kita ada isinya, enggak kosong, enggak. Ada istilah tong kosong nyaring bunyinya, ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus kuasai topik yang akan kita bicarakan atau kita perdebatkan. Yang kedua,
kita di dalam berdebat harus punya rasa percaya diri atau pede. Bagaimana cara menampilkan sebuah kepedean? Ya kuasai dulu topiknya seperti Ibu katakan tadi. Biasanya orang tidak pede itu karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai materi atau topik yang hendak dibahas. Jadi dia bingung. Jadi ketika berbicara dia seperti itu. Jadi kalian ya, kalau poin 1 kalian kuasai, otomatis poin kedua akan bisa menambah rasa percaya diri kalian. Kemudian ketika berdebat, lakukan dengan tenang, ya, tidak gerasa-gerusu. Kalau tenang, pembicaraan kita akan terkontrol dengan baik. Seperti yang Ibu katakan tadi, ya, bagaimana ketika berbicara, ketika berdebat itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang santun sehingga orang tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Ya, itu tadi manfaat dari berdebat ya, kita mempelajari debat. Karena di situ kita ditempa untuk belajar dapat menyusun kalimat dengan baik. Kemudian di dalam berdebat kita harus sampaikan ya gagasan kita, pendapat kita secara lantang. Jangan takut, jangan malu-malu. Kalau itu sampai terjadi berarti ada keraguan-raguan. Bagaimana orang bisa menerima pendapat kita kalau kita ragu-ragu? Tapi kalau kita lantang, jelas, mereka oh iya ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi harus tenang, jangan grogi, jangan gugup ya. Yang ngomong nah, tidak ada, hal itu jangan terjadi. Jika kamu tampak gugup, maka hal itu akan membuat lawan debatmu merasa superior. Nah, gawat ini. Kalau kita ragu-ragu, lawan kita, nah, ada di atas angin. Mereka akan merasa menjadi pemenang. Tetapi kalau tadi kita tidak ragu-ragu, tidak grogi, tidak gugup, ya, kita pede, kita tenang, kita sampaikan pendapat kita dengan lantang, justru mereka, lawan bicara kita yang akan grogi jadinya. Jadi jangan kita beri peluang kepada lawan bicara kita untuk mereka menjadi superior, merasa lebih baik daripada kita. Ingat dalam berdebat. Selanjutnya di dalam berdebat yang perlu kalian garis bawahi dan kalian perhatikan adalah kendalikan emosi. Nah, lihat di gedung DPR, kenapa bisa terjadi? Kursi terbang, lompat ke atas meja, kemudian mencela orang lain. Kemudian beberapa waktu yang lalu pada Rakernas Partai PAN hancurin. Kenapa? Ini terjadi karena orang yang terlibat di dalam debat itu tidak bisa mengendalikan emosi. Nah, kalian, Ibu harap ini sudah dapat pembelajaran tentang debat ya. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang menjadi anggota DPR yang terus-menerus akan melakukan debat ya, bagaimana tentang perundang-undangan. Kalian sudah mempunyai ilmu ini. Ya, Ibu senang kalau kalian sudah punya ilmu ini, kalian akan lebih berwibawa ketika melakukan debat, ya. Nah, perlu diperhatikan, debat itu bukan adu otot leher. Siapa yang paling panjang-panjangan leher? Bukan. Beberapa waktu yang lalu ada siswa kita yang mengatakan, "Bu, debat itu kan ngeyel." Bukan. Debat bukan ngeyel, tapi debat adalah mempertahankan pendapat kita disertai dengan argumentasi. Kalau debat yang namanya ngeyel, itu namanya debat kusir. Ingat ya anak-anak ya, Ibu gak mau lagi ada siswa Ibu yang mengatakan debat itu adalah ngeyel. Itu salah, sebab debat yang ngeyel itu namanya debat kusir. Kita tidak belajar tentang itu.
ya. Jadi debat itu harus kalian perhatikan, harus mempunyai kendali emosi. Nah, berikutnya ketika dalam berdebat kita harus berpikiran jernih, ya, walaupun dalam keadaan terdesak atau tertekan. Ya, kadang kita lawan bicara kita lebih menguasai materi, kita mentok pada saat itu. Jangan sampai kelihatan bahwa kita lagi mentok atau tidak mempunyai ide atau gagasan untuk mengumpulkan argumentasi. Tenang, ya, tenang, ya, sebab dengan ketenangan itu sudah membuat lawan bicara saya ini kayaknya menguasai materi, padahal kadang memang lagi blank benar-benar. Jadi kita tetap tenang, oke? Nah, jadi itu anak-anak yang perlu kalian perhatikan, ya, teknik di dalam berdebat. Baik, perlu kalian ketahui ada beberapa tata cara debat. Pertama, ya, ketika terlaksananya debat itu ada pembuka yang dilakukan oleh moderator, ya. Moderator ini melakukan kegiatan untuk membuka debat. Kalian bisa buka di YouTube, ya. Kalian cari yang seperti sudah Ibu tugaskan. Nah, di situ nanti moderator akan membuka jalannya debat dengan memberikan salam, kemudian memberikan setiap tim untuk memperkenalkan diri, kemudian dia sendiri memperkenalkan diri, dia menyampaikan mosi apa yang sedang mau dibicarakan pada hari ini. Itu yang moderator lakukan, ya. Pembukaan oleh moderator. Moderator membuka debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan tim dan anggota tim debat, serta membacakan tata tertib debat. Berikutnya, penyampaian pernyataan topik. Juru bicara tiap tim, setelah moderator, akan memberikan kesempatan kepada tim masing-masing. Di sini ada tim afirmasi dan ada tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya terhadap mosi yang sudah disampaikan moderator tadi. Nah, tim oposisi akan tidak setuju terhadap mosi yang sedang dibicarakan. Tim afirmasi akan mengatakan setuju terhadap topik yang dibicarakan dengan di dalamnya memasukkan argumentasi, ya. Juru bicara tiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Pernyataan topik ini dilakukan secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau interupsi dari tim lain. Jadi pertama, ini afirmasi begini, oposisi begini, tidak ada tanya jawab. Baru yang ketiga yaitu pelaksanaan debat. Di sini baru setiap tim diberi kesempatan memberikan komentar atau mendebat pendapat tim lain. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung. Jadi tadi tim afirmasi sudah, tim oposisi sudah. Itu babak kedua. Babak ketiganya, kemudian tim oposisi katakan bahwa saya tidak setuju terhadap pendapat afirmasi. Kemudian afirmasi berkata bahwa saya tidak setuju terhadap tim oposisi. Dengan di dalamnya melengkapi dengan data-data pendukung atau argumentasi. Yang keempat, ya, setelah itu terjadi beberapa waktu dengan waktu yang sudah ditentukan oleh timer, ya, baru adanya simpulan. Tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Dia menyimpulkan data-data semuanya dari lawan bicaranya. Kemudian penutup, moderator menutup kegiatan diskusi biasanya berisi ringkasan bukan simpulan, karena dalam debat seringkali tidak terjadi titik temu untuk menyepakati suatu permasalahan. Itu di awal sudah Ibu katakan, ya. Nah, sekarang susunan tata cara debat. Pertama ada perkenalan, itu 3 menit saja. Yang kedua tadi, ya, ada penyampaian topik dari afirmasi dan oposisi. Masing-masing menyampaikan waktu 15 menit. Selanjutnya terjadi sebuah perdebatan.
ya. Oposisi misalnya menolak pendapat afirmasi atau afirmasi menolak pendapat oposisi. Nah, itu waktunya 14 menit ya. Setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya tim pendukung mengomentari argumentasi tim penyangga dan tim netral selama 3 menit. Demikian seterusnya. Kemudian ada simpulan selama 3 menit. Nah, itulah tadi anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Nah, ketika berdebat ya, harus berpikir logis dan memiliki pengetahuan yang mendukung permasalahan yang dibahas dalam debat. Kemudian mampu berbahasa dengan baik dan benar serta komunikatif. Kemudian dilarang menyangkut pautkan pembahasan tentang sara, yaitu suku, agama, dan ras. Nah, anakku, demikianlah pembelajaran yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Tugas kalian ya, Ibu sudah berikan untuk menonton sebuah perdebatan di YouTube. Kemudian debat tersebut kamu tulis ya dalam berupa skenario, tulis dengan rapi. Nah, kemudian kalau bisa tema yang diangkat adalah tentang wabah virus corona atau COVID-19. Oke, untuk materi ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan masukkan di dalam grup kita, tidak japri ya, masukkan di grup kita, nanti Ibu akan berusaha menjawabnya. Lihat skenario itu, tulis di kertas double folio, diberi cover depannya, kemudian dijilid yang rapi. Nanti masuk ya, kita akan bahas itu. Ibu mau kalian berfoto di depan tugas kalian yang sudah diberi cover untuk bahan dokumentasi Ibu. Kalau kemarin kalian sudah mengirimkan bagaimana kalian mengerjakan tugas itu. Oke? Ya, Ibu yang itu yang bisa Ibu sampaikan. Berarti tugas untuk debat selesai ya. Satu lagi, Ibu belum menjelaskan tentang negosiasi. Minggu depan Ibu akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Setelah itu kita akan ulangan. Oke ya, Ibu akan memberikan ulangan kepada kalian. Ingat, puisi ya, kemudian teks debat ini, berikutnya negosiasi. Oke anak-anakku semuanya, sehat selalu, semangat selalu, jangan males-malesan, jangan keluar dari grup. Ingat, memang belajar itu susah. Untuk mencapai cita-cita bukan seperti semudah membalikan tangan. Semua perlu perjuangan. Semangat anakku. Ibu dari rumah mengucapkan terima kasih dan selamat siang untuk semuanya. Salam sayang untuk kita semua.